Oke guys, akibat asam lambung naik jadi gua sekarang nggak ngopi guys. Teh manis nggak ngopi. Asam, asam lambung sama opak di anclomin saja begini. Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum. Baile de shortinho pra exibir o Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua di sini sama KMMP cuy. Di sini udah 2 hari ini gua gak narik guys ya, gak on beat. Ini gua pulang kerja mau hidupin aja aplikasi Maximnya. Di sini ada back 1, semua organisasi saya aktif dan ini 14% lagi. Baterainya sudah merah cuy. Si Berlin juga belum pulang tuh kayaknya. Aeroknya gua pinjam buat ngeplog kali ya. Oke cuy, kita mulai aja di sore hari ini. Kita sambil pulang aja cuy. Seperti biasa, sarung tangan kita pakai aja buat safety cuy. Dan kita gerung-gerung saja walaupun knalpotnya biasa aja cuy. Oke cuy, kita ambil cuy. Anjay, suaranya keren sekali guys. Oke, kita lihat kiri kanan untuk melintasi jalanan ini guys, biar aman dan selamat gitu. Ini kita mau lewat belakang Toyota aja guys, seperti biasa. Simak terus videonya. Di video kali ini gua mau cerita-cerita tentang apa ya? Tentang asam lambung guys ya. Tapi disclaimer audio ya guys ya, gua itu bukan dokter ya, jadi hanya menyimak aja yang gua cari-cari informasinya dari Google ya, dan mudah-mudahan aja bermanfaat ya, khususnya bagi gua dan kalian semua ya. Jadi kita belajar bareng aja gitu guys ya. Jadi intinya motovlog itu ya bingung mau ngapain ya, kalau jalan mah ini aja ya, perjalanan seperti ini. Tapi bagaimana di konten-konten kita ini ada hal-hal yang bermanfaat ya, yang berguna, yang bisa diambil hikmahnya dan pelajarannya. Jadi tontonan gak hanya sekedar tontonan, tapi tontonan juga ada tuntunannya ya. Tapi juga tuntunan jangan hanya jadi tontonan aja ya, jadi harus diamalkan juga, seperti itu. Tontonan dan tuntunan. Hehe. Ini seperti biasa lihat belakang seperti ini guys. Ini hari biasa, kalau hari biasa macet sekali ya, tapi kalau hari ini hari Sabtu gak terlalu macet-macet amat gitu guys ya. Jadi asal tahu aja guys, di kemarin itu di konten gua yang mencari daun katuk, berburu daun katuk itu, siangnya gua sakit guys ya, karena belum makan, kerasa masuk angin ya, kadalon gitu ya kalau bahasa Sundanya mah. Kadalon itu udah parah banget, dikerok-kerok juga gak sembuh-sembuh. Jadi setiap makanan, emang gue belum makan sih, belum sarapan pagi-pagi subuh ya. Jam berapa itu gue udah pergi ke pasar Karawang untuk cari daun katuk, dan habis pulangnya itu gue nggak mandi, ada yang ojek, langsung gue ngojek gitu guys ya. Langsung gue ngojek ke pasar Johar. Intinya telat makan lah intinya ya, telat makan. Dan
Gue juga di pabrik, di pekerjaan juga sering makan asam-asam ya. Ada mangga mentah makan, kemudian yang pedas-pedas juga dimakan. Akhirnya itu lambung kita tuh gak kuat. Setiap makanan yang dimakan sama minuman itu keluar semua, muntah-muntah mulu dan nyesek. Dan itu haranek gitu guys ya. Haranek bahasa Indonesianya apa ya? Enak lah gitu ya. Enak dan sampai ke ulu hati seperti itu. Intinya gak ada makanan masuk keluar lagi dan itu sangat tidak enak lah ya guys ya. Jadi di video kali ini kita akan berbagi aja kenapa sih bisa seperti itu, asam lambung naik ya, penyebabnya itu apa dan kita harus bagaimana. Nanti simak aja sambil reading di kesempatan kali ini guys. Seperti biasa ini untuk jalannya gua lewat Kalimalang guys ya, melewati jalan Peruri nih ya, Kalimalang lewat Lame seperti biasa. Tapi bukan perjalanannya ya, perjalanannya silahkan ditonton, tapi untuk pembahasannya silahkan disimak, mudah-mudahan bermanfaat guys ya. Oke guys, langsung aja kita simak ya. Apa itu penyakit asam lambung? Penyakit asam lambung atau GERD adalah kondisi ketika asam lambung naik ke esofagus atau kerongkongan. Kondisi yang disebut juga sebagai penyakit reflux gastroesophagus ini dapat menimbulkan nyeri pada ulu hati, heart rate, serta berbagai gejala lainnya pada area dada bagian bawah dan perut. Orang yang mengidap penyakit ini biasanya mengalami reflux asam yang ringan paling tidak 2 kali seminggu, serta gangguan yang parah paling tidak sekali dalam seminggu. Oleh karena itu, pengidap gastroesophageal reflux disease atau GERD perlu mengetahui cara untuk meredam gejalanya, misalnya dengan perubahan gaya hidup dan mengkonsumsi obat-obatan. Penyebab penyakit asam lambung. Apa penyebabnya? Saat menelan pita otot melingkar di bagian bawah kerongkongan yang disebut juga dengan sphincter esophagus, bagian bawah akan rileks. Hal ini untuk memungkinkan makanan dan cairan mengalir ke perut. Setelahnya, sphincter akan menutup kembali. Saat bagian ini mengendur karena gangguan atau melemah, asam lambung dapat mengalir kembali ke kerongkongan yang menimbulkan iritasi dan radang. Salah satu penyebab penyakit asam lambung atau penyakit reflux gastroesophagus yang paling umum adalah hernia hiatus. Masalah ini terjadi ketika bagian atas perut dan sphincter bergerak di atas diafragma, yaitu otot yang memisahkan perut dari dada. Biasanya, diafragma membantu untuk menjaga asam di perut. Namun karena gangguan ini, asam dapat naik ke kerongkongan dan menyebabkan gejala GERD ini. Faktor resiko penyakit asam lambung. GERD adalah penyakit asam lambung yang dapat memengaruhi semua orang di segala usia. Umumnya, risiko kondisi ini dapat meningkat karena faktor gaya hidup, tetapi bisa juga karena beberapa penyebab lain. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko GERD atau penyakit reflux gastroesophagus adalah: pertama, memiliki berat badan berlebih atau obesitas, sedang hamil karena ada terlalu banyak tekanan pada perut, kemudian sering merokok atau menghirup asap rokok, kemudian mengidap gangguan jaringan ikat seperti skleroderma, kemudian hernia hiatus atau tonjolan dari bagian lambung yang melewati celah diafragma dan dapat menghalangi makanan masuk ke lambung. Kemudian mengalami gastroparesis, yakni kondisi melemahnya otot dinding lambung sehingga pengosongan lambung melambat. Kemudian mengidap skleroderma, yaitu penyakit yang menyerang jaringan ikat. Kemudian kebiasaan mengkonsumsi jenis makanan tertentu, misalnya susu, makanan pedas, atau gorengan, makanan berminyak. Jadi teman-teman hindari ya, jangan terlalu banyak minum susu, kemudian jangan terlalu banyak makan pedas-pedas, dan jangan terlalu banyak makan gorengan seperti itu. Sementara itu, beberapa obat-obatan juga dapat menjadi pemicu timbulnya gejala GERD, antara lain
benzodiazepin atau jenis kandungan dalam obat penenang tertentu. Jadi kalau teman-teman mengkonsumsi obat benzodiazepin ataupun obat penenang juga salah satu pemicu untuk timbulnya penyakit GERD ini. Kemudian jenis obat kalsium inhibitor atau penghambat kalsium sebagai obat untuk mengatasi tekanan darah tinggi. Contohnya teman-teman mempunyai darah tinggi dan mengkonsumsi obat-obatan darah tinggi, nah ini juga bisa menyebabkan penyakit GERD. Kemudian beberapa obat asma ya. Kemudian obat anti-inflamasi non steroid atau NSAID, kemudian obat antidepresan. Penyakit asam lambung juga bisa menyerang bayi. Umumnya kondisi ini terjadi karena otot Lowes esophageal sphincter masih dalam pertumbuhan. Gejala penyakit asam lambung kita kenali untuk gejalanya. Secara umum, penyebab rasa terbakar yang tidak nyaman di dada, bahkan sensasi terbakar tersebut dapat menjalar ke leher. Kondisi ini dapat menjadi lebih buruk saat berbaring atau membungkuk. Saat penyakit ini kambuh, gejala yang dirasakan dapat berlangsung dalam beberapa jam dan terasa lebih buruk setelah makan. Kemudian kita ketahui ciri-ciri GERD ataupun asam lambung naik. Ketika asam lambung atau GERD kambuh atau naik, kondisi ini bisa ditandai dengan beberapa gejala, yaitu rasa panas atau herbut. Kondisi ini umumnya muncul setelah mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kafein tinggi seperti kopi ya. Kemudian mudah kenyang. Kemudian kondisi ini bisa terjadi bila ada gangguan pada gerakan lambung untuk mendorong makanan ke usus. Akibatnya, makanan yang pengidap asam lambung konsumsi menumpuk dalam lambung. Kemudian, lebih sering bersendawa. Reflux asam lambung dapat meningkatkan refleks tubuh dalam menelan udara. Udara yang masuk ke dalam saluran pencernaan mengandung gas nitrogen dan oksigen. Gas ini nantinya akan terdorong ke atas oleh lambung menuju ke kerongkongan dan keluar dari mulut dalam bentuk sendawa. Kemudian, sakit tenggorokan. GERD memicu sakit tenggorokan karena adanya peradangan dan iritasi pada esofagus atau kerongkongan. Kemudian, mual dan muntah. Perasaan asam bersamaan dengan seringnya sendawa dan batuk akibat asam lambung naik bisa menyebabkan mual dan bahkan muntah. Kemudian, bau mulut. Regurgitasi perut dapat menyebabkan mulas dan rasa pahit atau asam di mulut sehingga menyebabkan bau mulut. Batuk tanpa dahak. Gejala ini dapat terjadi jika penyakit asam lambung atau reflux asam sudah kronis atau berkepanjangan. Kemudian, gejala penyakit asam lambung pada bayi dan anak. Bayi dan anak-anak dapat mengalami gejala penyakit asam lambung atau penyakit reflux gastroesophagus yang serupa, serta muntah kecil yang sering, menangis berlebihan, tidak mau makan pada bayi, kesulitan pernapasan, tenggorokan serak, tersedak saat tidur yang dapat membangunkan anak, bau mulut, kesulitan tidur setelah makan, terutama pada bayi. Umumnya, penyakit asam lambung dengan kadar yang ringan hanya akan terjadi 1 atau 2 kali dalam sebulan dan tidak memerlukan penanganan medis khusus. Rekomendasi dokter yang bisa bantu perawatan GERD. Jika kamu atau keluargamu merasakan gejala GERD atau penyakit reflux gastroesophagus dan sudah mencoba perawatan mandiri namun hasilnya nih ya, segera hubungi dokter ya. Keterangan sedari awal tentunya dapat meminimalkan resiko komplikasi serius. Nah, itulah berikut ini terdapat beberapa dokter spesialis. Itu untuk dokter-dokternya silakan aja teman-teman pilih ataupun berobat di tempatnya masing-masing. Oke teman-teman, di sini kita sudah sampai ke Bundaran Galumas. Tadi kita masuk ke TPU lewat dari Jalan Truk Jambe Timur ya, masuk ke TPU Kalipandan dan sekarang sudah ada di Galumas. Dan untuk video atau pembahasan selanjutnya saya tutup aja untuk pembahasan masalah asam lambung. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita mudah-mudahan bisa menjaganya. Dan sebagai pengalaman aja,
saya itu sering ngopi sama ngudut, jadi kurangin aja ngopi dan ngudut ya. Seperti itu. Ya mungkin itu juga salah satu penyebab untuk asam lambung naik saya. Asam lambung saya naik gitu. Dan kemarin ya memang seperti itu teman-teman ya. Jadi kita selalu jaga kesehatan. Mudah-mudahan semuanya eh, selalu diberikan kesehatan dan keselamatan sama Allah SWT. Terutama untuk teman-teman yang sudah berusia 40 tahun ke atas ya, selalu lebih ekstra untuk menjaga pola makan, gaya hidup dan sebagainya ya, karena usia kita sudah tidak remaja lagi gitu. Di sini saya mampir ke Alfa dulu untuk ada hal-hal yang perlu dibayarkan gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat lah untuk pembahasan kali ini. Panik coy. Anjay. Panik. Dikira umpan gua hilang cuy. Kita dari sini cuy. Aduh. Kerak-kerak ke kantong nggak ada. Anjay. Panik coy, panik. Nong. Gimana? Panik coy.
kasih sudah menemani perjalanan di hari ini, di konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat teman-teman para motovlog, selalu semangat aja, baik yang sudah monetisasi ataupun udah gajian ataupun yang berjuang. Kita sama-sama berjuang untuk mencapai impian kita. Pokoknya magas, gas